kabar sih pagi hari ini? Alhamdulillah baik tuh Bun. Pokoknya di rumah idaman itu selalu kedatangan tamu-tamu agung, Dra. Bener. Beliau-beliau ini adalah ibu-ibu yang benar-benar fresh banget, punya energi bagus, positif, dan pagi hari ini juga membuat positif rumah idaman. Cantik-cantik banget. Kita sapa ya. Yang pertama komunitas Mama Kece dari Balaraja. Dan komunitas Lego dari Tangerang. Yang di rumah Aduh. ikutan dong yuk main-main di sini nanti dapat hadiah juga. Caranya ada di bawah ini. Sini Langsung ya. lihat aja nih. Mana. Ini. Ini dia. Ya. Ini dia. Ya. Ini dia. Foto Tapi yang kece ya, komunitas-komunitas yang pagi hari ini datang tuh, Ndra, Oh. semuanya bener-bener niat banget. Parah, lihat tuh lihat bajunya nih. keren-keren banget. Ada. Tuh, lihat tuh. Kamera, lihat nih ibu-ibu dari sini. Cakep banget Itu loh, ya, bonsai-bonsai. dari atas ya, hijabnya tuh ya. Tuh, kembaran semua, sampai kerudungnya, sampai jaketnya jeans, sampai sepatunya semua putih. Wow, lihat tuh. Wah, keren banget. Dan ibu-ibu yang di sini juga nih ya, dari komunitas Lego Tangerang. Jilbabnya kuning ya, kerudungnya kuning, atasnya putih, dan semuanya kompak pakai jeans semua. Tapi Bunda, ini kan bajunya udah keren-keren. Kita mau challenge dong, Bunda. Boleh, kita mau challenge nih. Ya. Jadi, Bu Ibu nih sambil dandan ya, tapi ya. Ya. Nanti saya yang nyanyi ya, Bu. Nah, jadi kita mau lihat ibu-ibu bisa nggak sih kalau Ah, ah. dandanin temennya tapi sambil joget? Bisa, Ndra? Bisa. Bisa. Yakin? Yakin, gue Oke. yakin bisa. Kita tarik deh 2 orang dari sini, 2 orang dari sini. Ayo, siapa? Ibu, ayo Ibu. Ibu Andri, Ibu Lis, oke, Ibu Ira, Ibu Cucu. Oke, kita masukkan alat makeupnya. Ini dia nih. Jadi nanti bonsai-bonsai di rumah akan melihat ya betapa ibu-ibu ini emang hebat banget. Makeup sambil joget bisa ya Bun. Bisa, aku aja bisa, Dra. Wah, Bunda sih udah jago banget. Naik ojek juga bisa dia makeup. Oke. Yang paling cakep nanti dapat hadiah nggak sih Bun? Dapat. Dikasih hadiah ya? Yes. Asyik, ada 200.000 buat pemenang. Oke ya, sudah siap? Oke. Ibu-ibu siap? Oke, balik badan. Ya. Agak ke sini nih. Oke. Oke. Bu, sudah siap untuk makeup? Kita lihat mana yang lebih cantik. Dari Balaraja atau dari Tangerang kira-kira? Oh. Udah pasti semangat karena sama-sama dari Tangerang. Yeah. Oke, Bunda, kalau gitu Bunda siap-siap nyanyi dong. Oke, aku mah Asik. nyanyi gampang, Dra. Siap kalau begitu. Ibu-ibu langsung make up ya. Musik. Aku sedang berjalan dengan pacarku. Oke. Aduh. Ini kayaknya Aduh. memang bener deh. Oke, Ibu Andri, Ibu Cucu boleh lihat ke sini. Ayo. Kita lihat ya, Ibu Andri boleh berdiri di sini. Itu Dan mic-nya, Ibu mic-nya, Cucu. mic-nya. Ya. Iya, ini dia nih ibu-ibu ya. Ibu, sini dong. Ibu Elis, ini adalah bukti buat ibu di rumah. Kalau makeup jangan sambil joget, lihat hasilnya. Cantik nggak? Gimana Bun, yang sebelah sana Bun? Tapi terniat sih. Niat ya? Niat banget. Wah, kalau ini ibu dari Balaraja nih kita lihat ya, mukanya merah semua. Ini tadi kan alisan ya. Mati. Keculek-culek ya, tapi keren banget ya. Ibu Cucu kelihatannya seperti lagi alergi udang ya. Nah. Merah semua ya. Gak apa-apa, dua-duanya keren. Bagus, sekarang berarti Bunda Inul yang menentukan. Bunda Inul, tentukan pemenangnya siapa? Balaraja Aduh, minta atau maaf. Tangerang? Gua bingung, Dendra. Pulang begini tetap cantik.
Udah nggak apa-apa, bagus. Oke, pemenangnya adalah... Udah, pegang. Pemenangnya Lu adalah... aja deh. Kita pilih yang paling heboh ya. Pemenangnya adalah Tangerang. Ya, Bu, kita kasih hadiah biar Ibu nggak malu-malu banget ya. Tuh, lihat tuh mukanya udah cemong. Jadi, Kita kasih Jadi. hadiah deh. dengerin dulu. Jadi ibu yang di sini tadi itu dandanannya cuma begini ditotol-totol doang. Belum niat banget. Niat tuh. Niat ya? Ini muanya. Soalnya dia kan makeup artist, Dra. Oh, pantes. Jadi udah tahu teksturnya. Iya, iya. Kalau iya, ini iya. memang nggak niat banget. Tapi karena semangatnya kita kasih Rp200.000. Alhamdulillah, terima kasih ya Ibu. Silakan boleh kembali ke tempat. Makasih ya Bu ya. Makasih ya Ibu. Iya. Wah, seru banget Bunda. Oke, gemes deh Ibu. gini ya. Udah? Gimana Bun? Ha. Oh, Oke, jadi pagi hari ini selain seru-seruan, kita juga akan mendatangkan inspirasi, Betul. sosok inspirasi yang semua orang mungkin sudah tahu ya bintang tamunya kali ini. Ini benar-benar seorang ahli yang mampu memahami perilaku maupun mental dari seseorang ya. Bahkan mental kita aja sampai menciut ketika beliau melakukan aksinya. Aksi apa yang dilakukan dan juga Sopo Sindra? ini dia orangnya. Kita lihat tayangannya. Wow, Kak Seto ibu-ibu. Ada yang berbeda, tapi pagi hari ini dari Kak Seto ya. Mohon maaf nih. Kok bisa kumisan sekarang? Saya menyesuaikan dengan kembaran saya. Oh, ada kembarannya ada ya? Kembaran saya sebentar lagi Aduh. datang. Sebentar lagi akan datang karena kita memang tahu Kak Seto ini memang kembar ya. Iya, betul. Oke, tapi Oh iya Kak Seto kembar beneran. Oh, kita tanya dulu nih Bun. Tadi kita lihat tuh parkur ya, naik-naik, lompat-lompat dan lain-lain. Aduh. Usianya Kak Seto saat ini udah 71 tahun, betul? Aduh. 17 tahun. Oh, 17 tahun. Wow. Kak, bagaimana 17 tahun. kok bisa begitu? Ya, apa ya, karena hidup dinikmati, penuh rasa syukur. Nah. Kemudian ya selalu gembira, rukun bersama dengan keluarga dan teman-teman. Jadi rasanya penuh dengan kebahagiaan begitu. Oh, dari hati. 71, Ndra. Iya, Bisa Bu. begitu. Aku juga bisa, Ndra. Nah, kalau Bunda jadi lincah dan sehat karena yoga. Kalau Kak Seto olahraganya apa? Yang sederhana ya yang murah meriah, lari. Lari. Kemudian ya kadang koprol, salto. Kemudian Kopro, salto. Ngobrol satu. ya yang murah meriah dan itu bawaan dari kecil, dari muda. Dulu kalau main wayang kan jadi raksasa. Iya. Jadi biasanya koprol segala macam gitu. Jadi gitu. Jadi sudah energinya masih ke bawah ya terlatih sampai di gitu. usia sekarang ya. Betul, betul. Keren banget. Kejaga banget. Tapi yang kita bilang tadi ya Bun ya, ada kembarannya kan? Iya. Nah, Ternyata kita kembarannya datangkan juga. kembarannya juga. Pecicilan dan bukan rumah idaman kalau tidak mendatangkan kembaran Kembarannya. Kak Seto. Kita sambut, ini dia. Selamat pagi.
Berarti ini Kak Seno. Kak Seno. Iya. Oh, yang ini Pak Seto, yang ini Kak Seno. Iya. Coba kita mau lihat. Kalau kembaran buktikan dong. Lupa nggak? Seno, Ya. Seto. Ya. Oke. Ini mau ngapain sih? Oh. Kalau Kak Seto begini mah aman. Kalau Pak Seno ntar malam pasti minta pijit. Encok ya bun. Aduh, ya udah kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama Kak Seto dan juga Kak Seno. Kita duduk dulu yuk. Kak Seno ntar kita bagi ilmu ya Kak Seno ya. Oh iya. Silakan, Kak Seto boleh Monggo. duduk. Silakan. Monggo, iya. Kak, Kak. duduk. Repot banget nih. Oke, Bunda, kalau kita lihat Kak Seto, kita tahu bahwa Kak Seto ini sangat peduli dengan anak-anak. Jadi dulu pun ya sempet dekat dengan Pak Kasur ya. Iya, saya murid beliau. Muridnya. Iya. Dan tanggal perkenalan kami itu serba 4. Serba 4. Waktu itu tanggal 4, Oh. bulan 4, jam 4 sore. 52 tahun yang lalu. Wow. Iya. Pak Kasur tahu kan? Tahu, Pencipta lagu. tahu. Lagu apa? Balonku ada 5. Bukan emang iya. Bukan dong. Itu bukannya Pak Ate Mahmud? Oh, itu Bu Kasur. Oh itu bukan. Iya. Pencipta lagu-lagu anak-anak. Iya, Ngapain di situ? Iya Ya biar kembaran tahu kan, ada kalau Jojo kita ini berdua, benar. kembaran. Oh, iya. Nah, seperti biasanya kan Pinang dibelah 2. Iya. Kalau kita Pinang dibelah 12. Kecil-kecil dong. Aduh, ini sebaiknya orang tua itu lakukan untuk mencegah dan melindungi anaknya dari tindakan kriminalitas itu sebenarnya harus bagaimana sih, Kak Seto? Begini. Hei, Gimana? Oh, Kak Seto. Bisa geser dikit nggak badanmu kegedean drum? Iya, supaya anak jangan sampai tergelincir dalam perilaku-perilaku kriminal kekerasan ya. Ya, pada dasarnya anak-anak kan penuh dengan energi yang berlebihan lah, penuh dengan dinamika ya. Nah, memang sebaiknya ada tempat penyaluran dari dinamika ini. Jadi sering kita lupa bahwa dunia anak adalah dunia bermain. Ya. Nah, bermain ya lompat-lompat, berlari-lari, mungkin naik kerangka panjatan, perosotan dan sebagainya. Harus punya akses sendiri Iya. untuk anak-anak ya. Jadi kalau kadang-kadang orang tua terlalu menekankan pada harus belajar. Nah, belajar itu sering diasosiasikan sebagai Gatel sesuatu nggak sih, yang kalau boleh saya lepas boleh. Kalau mau dicopot boleh loh Kak. Kalau Kak Seto dilepas, Iya. aku juga dilepas Coba dong. lepas. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini permanen. Asli. Oh ya maaf. Masalahnya dari tadi ngomong sama saya kan. Agak gatel-gatel ya Kak Seto ya kayaknya ya. Iya, berarti sebenarnya kita juga sebagai orang tua nih harus bisa memberikan ruang buat anak-anak untuk Iya. bermain, tapi menjaga mereka juga supaya aman ya Kak. Karena kalau kita Betul, lihat nih, iya. akhir-akhir ini banyak juga kejadian kriminalitas yang ternyata korbannya itu anak-anak ya. Iya, betul. Iya, dan itu Juga sangat meningkat sekali ya di akhir-akhir iya, tahun penekanan pada perlindungan anak itu harus menjadi kesadaran setiap orang tua. ini. Iya. Jadi orang tua juga harus tahu kemana putra-putrinya pergi. Misalnya pergi pun ya kalau bisa mohon, misalnya apalagi menjelang maghrib Iya. atau yang gelap-gelap begitu ya mohon jangan sendirian. Oh. Jadi kita tahu ada yang mengawasi, ada yang mengawal. Kalau perlu ya kita turun tangan sendiri untuk Maksudnya melihat kalau maghrib mengantar itu begitu. anak sama orang tua sama tetangga keluar bareng-bareng gitu. Ngapain? Ngapain? Udah kan Ada maghrib orang unsur oleh. perlindungan Wisata. gitu. Oh. Ada unsur perlindungan. Jadi ibaratnya juga melindungi anak perlu orang sekampung. Nah, Jadi perlu kepedulian. Jangan Betul. bilang itu bukan anak saya, bodoh amat. Jangan. ya. Maka kami juga mengkampanyekan ada Sparta, yaitu Seksi Perlindungan Anak Tingkat Rukun Tetangga. Jadi setiap RT juga ada tambahan satu seksi lagi. Biasanya kan seksi keamanan, oke, seksi acara, Ya. seksi kebersihan. Nah, seksi perlindungan anak. Jadi ada ini ya, jadi
ada semacam kontribusi atau tuntutan kepada warga supaya ada kerjasama yang baik dari orang tua masing-masing supaya bisa jadi bagus gitu ya Pak. Betul, dan saling mengingatkan. Jadi langkah-langkah preventifnya, jangan sebagai pemadam kebakaran sudah terjadi baru kita ribut semua. Jadi ingatkan ibu, bapak, tahu nggak putra-putrinya di mana? Nah, misalnya di rumah jangan ditinggal sendirian. Jangan ada di dapur, jangan main api atau yang tempat-tempat kompor berbahaya gitu. dan sebagainya. Betul Jadi sih. harus menjadi kesadaran bersama bahwa anak-anak perlu dilindungi. Itu dia, wow. Ingat ya busai-busai ya, semoga kita semua bisa menjaga anak-anak kita. Nah, yang selalu kita lihat dari Kak Seto bukan hanya menjaga anak-anak, tapi menjaga kesehatan juga, ya kan? Makanya kita kasih Menjaga challenge diri dong. sendirinya itu. Iya nggak? Bu? Challenge apa? Kasih challenge. Gimana? Ayo Dam, Challenge apa? challenge olahraga kamu kan. Oh, ayo olahraga. Oke, Kita ayo. buktikan. Kak Seno, Ya. coba lihat dong, ini bodinya jauh banget. Ini Kak Seto kan ramping, Mbak. Ini dang gitu. Kalau Makanya ini perlu kurang olahraga karena sekarang. kurang makan. Kalau ini kelebihan makan. Oke, gerakannya Kak Seto boleh peragakan, kita ikuti. Bagaimana Yang gerakannya? simple Kak? aja, mungkin agak Jadi ringan. ibu-ibu juga bisa peragain di rumah Boleh. walaupun usia sudah lewat di atas 50 tapi tidak boleh surut semangatnya. Ya gini aja. Ha, 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 Wow. ha, ha. Ayo ibu-ibu semuanya biar semangat, biar sehat, Ibu-ibu semuanya juga. ikut yuk. Kita olahraga bareng Kak Seto. Luar biasa. Kak Seto keren banget. Kak Kenapa, Kak Seto Seto? semangatnya kenceng banget. Adam Susan langsung. Makanya Dam, olahraga Dam di rumah. Udah habis dah nafasnya udah. Waduh, kalau Lu nafas habis gedein kumis biasanya. aja Dam tiap pagi Waduh. gini terus. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kita sehat ya. Betul. Jadi buat ibu-ibu jangan lupa juga jaga kesehatan biar kita seperti Kak Seto nih. Gitu. Luar biasa Oh, iya. ya Kak Seto ini energinya dari zaman dulu sampai sekarang itu nggak akan berubah gitu. Benar. Apalagi ketika melihat viti-vitinya, wah ono bel, ono Ada bel. tamu. Halo. Assalamualaikum. Dok, apa Kita kabar? kedatangan tamu lagi. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah, silakan. Loh, ini tiba-tiba ada di sini. Heeh. Ini siapa yang Kembar ngundang? ya. Aku yang undang. Aku diundang, bukan diundang Kak Seto, diundang Mas Adam. Tuh kan? Tuh kan, kamu jangan gitu. Kalau mau ngundang tamu-tamu itu harus konfirmasi dulu sama madam. Sabar, Ci, sabar. Sabar, Aku jelasin sabar. dulu. Aku mengundang Dokter Luna ini, kan sekarang ini Lula. lagi marak-maraknya gagal Dokter ginjal. Lula. Khususnya pada anak. Nah, maksudku ini, aku mau ngundang buat ngobrol-ngobrol. Sejauh mana sih penyakit gagal ginjal pada anak ini? Gitu loh. Tapi sebelumnya, kita kasih kesempatan pariwara yang lewat ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumah Idaman, bikin nyaman. Sebagai orang tua, semua pasti Banget. ikut sedih, prihatin ketika ada sesuatu yang menyangkut masalah kesehatan anak-anak ya, Bun. Iya, dan Iya kan? ini sekarang ini kan memang lagi heboh banget ya berita ini di TV ya. Ini dengan isu yang beredar, apa tanggapan Mbak Dokter Lula? Cerita sedikit aja nih ya, Iya. biar tahu masyarakat juga biar tahu semua. Dokternya aja awal-awal nerima gitu ya, sampai nangis-nangis nih. Dokter-dokter yang megang. Kenapa? Karena ngerasa kok nggak bisa bantu gitu. Kan anak datang dalam keadaan ada yang kesadarannya udah menurun, ada yang terus tiba-tiba yang sesak, ada juga yang udah nggak pipis. Nah yang nggak pipis itu udah dikasih segala macem kok nggak Masih ada tetep nggak bisa perbaikan pipis. gitu. Dan kita nggak ngerti juga nih apa nih awalnya. Nah itu tuh udah sampai bikin dokternya aja nangis, tahu Mbak Inul, udah nggak tahu mau gimana gitu. Nah kemudian akhirnya diperiksa lah obat yang diminum Iya. sama pasien-pasien tersebut baru kebagian Ketemu. yang namanya ethylene glycol tadi.
Kan awal-awal ada kejadian di Gambia itu kan Badan POM udah ngomong kan, oh nggak masuk kok obat-obat yang di Gambia, yang dari Gambia itu kita nggak masuk ke sini, itu kan buatannya India. Jadi kita nggak mikir ke sana. Awalnya masih mikir macem-macem lah semuanya, tapi akhirnya nih, ini pun masih belum definite pasti karena itu bukan, tapi sebagian besar itu ternyata mengandung ethylene glycol tadi. Jadi dia yang tertuduh nih sekarang. Kita aja yang bukan anak kita ya, gitu ya. Kita udah sampai, saya tuh pertama kali dengar kayak lemes rasanya, kebayang yang orang tua. Jadi akhirnya tindakan pemerintah yang pertama, langkah pertama tuh langsung semua jangan minum sirup dulu. Kan pernah sempat kepikirannya, oh paracetamol disebut-sebut ya, gitu ya. Sebetulnya paracetamol nggak bikin apa-apa, paracetamolnya aman. Yang jadi masalah adalah zat pelarut. Kalau mau bikin sirup itu kan mesti dilarutkan kan? Nah, zat pelarutnya itu. Karena itu ditanya, sebetulnya sirup apa aja? Semua sirup yang pakai pelarut. Makanya langkah pertama adalah berhenti minum sirup dulu ya kita ya, gitu. Sampai nanti tahu. Sampai ketahuan mana yang aman, mana yang enggak, gitu. Tapi dok, obat sirup ini kan beredarnya tidak sekarang aja. Sebelum-sebelumnya kan juga beredar. Betul banget. Kan dari zaman dulu kita minum sirup gitu loh ya Nah. sebetulnya. Jadi gini ternyata. Makanya kalau dilihat edarannya Badan POM itu bukan disebut ethylene glycol. Dia sebutnya ada gliserin, gliserol gitu, ada sorbitol. Pokoknya semua zat-zat yang kemudian bisa kepecah karena reaksi kimia, keluar ethylene glycolnya. Ethylene glycolnya sebetulnya bisa aja ada di larutan sirup selama dia nggak banyak-banyak. Ada ukurannya 0,5 mg per kilogram berat badan. Ya kalau kita gede-gede gini ya beratnya kan banyak ya. Kalau cuma bayi, balita beratnya cuma 4 kilo apa 5 kilo. Kan jadi sedikit sekali jadinya. Kemungkinan ini masih baru, ini kan masih diperiksa lebih jauh. Kemungkinan barangkali ada yang terpapar. Jadi maksudnya nih nggak sengaja gitu loh kemasukan. Karena yang biasa dipakai ya kayak polyethylene glycol itu ya bentuknya hampir sama kayak ethylene glycol. Yang ngeselin adalah ethylene glycol rasanya juga manis, gampang larut di air. Jadi kalau kemudian dia dicampurkan ke sirup itu ya gampang-gampang aja. Pertanyaan lebih jauh, kok bisa sih kita dimasukin ke sana gitu? Ini ada orang salah kah gitu? Apa barangkali ada reaksi kimia yang kita salah atau karena nyimpennya salah? Sampai sekarang kita masih belum tahu, belum bisa bilang penyebabnya apa. Belakangan juga ada yang ngomong, oh saya nggak minum sirup loh tapi anak saya kena misalkan gitu ya. Itu juga pertanyaan lebih jauh. Kita masih dalam penelitian semuanya. Yang penting sekarang nih, berhenti dulu minum sirup. Waktu butuh sirup sebagai obat gitu ya. Lihat yang 134 daftar obat yang udah oke kata Badan POM. Oke, jadi ini Jadi untuk mesti sementara harus waktu teliti nih ya untuk tindakan kitanya ya. pencegahan buat Iya. orang tua ketika anak-anaknya ada kondisi kesehatan kemudian dikasih obat. Jangan dulu deh pakai obat-obat sirup yang biasa ini. Betul. Tunggu dulu sampai ada kejelasannya. Kalau misalnya saya butuh banget, lihat aja ada daftarnya udah di sana 134 sirup gitu yang udah oke bisa dipakai. Ambil itu dulu, jangan ambil yang lain. Apalagi kalau belinya di toko obat karena obat bebas ya, lebih hati-hati. Jadi paham ya ibu-ibu ya. Untuk saat ini mungkin belum dulu ditahan dulu kalau mau ngasih anak obat sirup. Kecuali yang sudah Kecuali yang terdaftar sudah tadi. dibilang aman. Aman. Kalau sudah terlanjur minum obat sirup itu gimana penjagaannya? Gini, kalau saya udah ngasih sirup kemarin gitu kan ya, kita nggak tahu. Yang pertama harus dikerjakan adalah lihatin anaknya nih. Kita ikuti, kita observasi anak kita. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa. Jadi kalau yang memang betul-betul dia ada ethylene glycolnya atau teman-temannya yang lain yang berbahaya ini, yang 0 sampai 12 jam itu biasanya timbul gejala kehilangan kesadaran. Jadi kayak anak mabuk. Kalau jalan tuh sempoyongan, nggak jelas. 12 sampai 24 jam udah ada sesak nafas, ada gangguan jantung, gangguan paru. Nah akhirnya nanti kalau udah lewat 24 jam pipisnya udah berkurang. Jadi kalau tiba-tiba anak kita pipisnya berkurang, yuk kita periksa. Kalau ternyata bukan GGA ya, bukan gagal ginjal akut ya nggak apa-apa. Tapi mendingan kita hati-hati daripada kita kurang. Betul. Jadi harus Terima observasi kasih nih ya, ilmunya ya. Ilmu kita bersama ya buat ibu-ibu semuanya khususnya yang hadir pada hari ini. Mungkin bisa share ke teman-temannya yang lain nantinya. Jadi biar lebih paham dengan yang terjadi saat ini. Betul. Ini mungkin ada ibu-ibu yang juga ingin bertanya. Boleh banget loh ibu-ibu ya yang ada di studio. Siapa tahu ada yang mau nanya langsung. Mumpung ada Dokter Lula di sini ya. Ada yang mau nanya katanya. Silakan Ibu. Ya, Ibu siapa nih? Ibu Yuri. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang eyang yang mempunyai 5 cucu, 4 masih balita, 1 9 tahun. Dengan obat-obat itu mereka sudah minum obat-obat itu, Bu. Terus bagaimana gejala yang kita ketahui kalau anak itu menderita penyakit gagal ginjal? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Yang sekarang kita bicarakan ini langsung saya jawab ya Bu. Kalau mikirnya adalah yang gagal ginjal akut yang sekarang kejadian, ini cepet banget. Jadi anaknya dari mulai tadinya lompat-lompatan gak mau diem gitu, langsung terus Drop kemudian ngedrop, udah gitu kayak ngigo nggak jelas gitu. Selanjutnya tiba-tiba ntar sesak, kelihatan kok anaknya sakit. Yang terakhir nanti 1 hari kemudian udah langsung nggak bisa pipis. Nah tapi jangan sampai nggak bisa pipis sih, waktu anaknya udah nggak asik pun langsung dibawa. Tapi itu kalau bicara yang gagal ginjal akut yang sekarang. Tapi kalau bicara gagal ginjal aja nih, ada juga yang kronis Bu, ada juga yang karena infeksi, banyak ceritanya. Biasanya kalau kita ngomongin gagal ginjal, artinya ginjalnya nggak berfungsi gitu, nggak bisa berfungsi. Fungsinya ginjal apa sih? Satu yang paling penting, dia itu harus dia membersihkan darah kita. Makanya kalau ginjalnya rusak ada yang namanya cuci darah. Dia kerjaannya nyaring darah kita 120 liter, 100, tiap hari nyaring aja. Disuruh berhenti juga nggak bakal berhenti, nyaring aja dia. Yang bagus dimasukin ke dalam tubuh, racun-racun dikeluarkan. Jadi begitu ginjalnya nggak bisa nyaring, racun kita nempel semua di badan. Nah, langsung tuh keluar segala macam. Termasuk juga dia yang akan mengatur cairan. Jadi kalau ibu-ibu nih minumnya banyak, kencingnya banyak kan Bu? Iya, supaya nggak numpuk dalam tubuh kita. Jadi kalau biasanya dia jadi bengkak nanti karena pengaturannya nggak bener nih. Bisa bengkak, bisa sesek. Kenapa sesek? Paru-parunya juga bengkak karena ada air di sana. Intinya sekarang gagal ginjal ini ada yang cepet, yang akut, ada yang kronis, yang pelan-pelan. Gak cuman buat anak-anak, buat orang dewasa juga bisa. Oke, terima kasih Dokter Lula untuk penjelasannya. Ibu semoga terjawab ya pertanyaannya tadi ya. Memang kita harus peduli sekali dengan kesehatan ya, untuk kita semua, bukan hanya anak-anak aja. Dan ketika ngomongin masalah kesehatan bukan cuma fisik tapi juga jiwa dan pikiran. Nah, Bagiannya Kak nih Seto. suaranya. Tadi Kak Seto sempat cerita bahwa ketika pandemi Covid awal-awal terjadi itu sekeluarga kena ya dokter ya? Iya. Kak Seto Dan nggak beliaunya Nggak tidak kena. kena. Kebal kayaknya. Tapi katanya beliau punya ini, Apa tuh? punya satu nama yang itu harus bisa menjadi inspirasi kita juga. Apa? Katanya gembira. Gembira itu Gembira apa itu sih Kak? gembira itu artinya apa Iya, itu? gembira adalah singkatan dari huruf G, E, M, B, I, R, dan A. Ya, Nah, G adalah gerak. gerak. Jadi jangan mager. Wah, nggak boleh mager. Ada yang mager nggak di sini? Ayo, gerak-gerak dulu semuanya. Nah, Kan oke. dengan gerak darah mengalir lancar. Jangan kan? cuma Jadi mulutnya lebih aja yang sehat. bergerak ya. Atau jarinya aja yang bergerak. Jadi gerak, ya gerak itu ya nyapu, yang ngepel, yang nyuci itu gerak ya. Tapi juga olahraga. Ya. Kalau saya hampir setiap Hari. pagi itu ya geraknya itu kalau ya keadaan misalnya nggak hujan dan sebenarnya lari rata-rata 4-5 km. Wow, Setiap 4 sampai 5 kilo. Tadi saya setiap cerita hari. sama Indra, kita sama-sama di Qatar pagi-pagi, Kak Seto udah hilang Bu. Saya pikir diculik sama orang Arab, ternyata bukan Bu. Udah lari aja dia. Udah lari-lari ya. Kalau yang E-nya apa nih Kak Seto? E-nya. Nah, E-nya adalah emosi cerdas. Emosi Jadi cerdas. emosi dijaga. boleh, marah boleh. Tapi marah jangan menutup pintu dengan kecepatan 100 km per jam. Jangan mengutip segala koleksi kebun binatang. Oh. Oh ya benar. Jadi kalau emosi itu kalau ditahan ini mulutnya. ungkapkan saja. Iya. Misalnya kalau saya marah kepada anak-anak, sayang, ayah marah. Dengan Ya sedikit gimana? senyum. Ya, Kak Seto. Mungkin pertama agak Kok kurang puas ya? Enggak, ini marah. Gimana coba? Jadi karena komunikasi selalu dijalin, Ya. kami selalu punya lembaga komunikasi, yaitu setiap akhir minggu itu ada ngobrol bareng Ngobrol asik, bareng. bisa sidang umum MPR, Majelis Permusyawaratan Rumah. Oh, rumah. Seru banget. Nah kalau setelah diskusi keluarga, ada sidang kabinet terbatas. Apa itu? Jadi Apa itu? ayah dan bunda juga harus ngobrol juga. Wah. Keren. Jadi mantap. apa persepsinya sama. Nah
Jadi kalau nanti ada apa-apa ungkapkan, tapi ungkapkannya itu boleh dibilang marah, ayah kecewa, ayah sedih karena apa misalnya kecewa kan sudah sepakat apa sholat subuh atau belajar bersama dan sebagainya. Jadi harus diungkapkan. Tapi kalau kita betul-betul mau meledak marah, ya lepaskan saja, tapi dalam bentuk lagu. Jadi kalau misalnya lagu Tapanuli, Bute. Nah, lepas itu kan. Jadi plong kalau rasanya. sebelahnya rumahnya Kak Seto, pas dia lagi nyanyi kita tahu marah. Kita lagi marah. Kalau di kamar mandi, saya sudah nyanyi lagu Trilili. Happy tuh ya, berarti happy Wah, ya. ayah marah. Tapi marah bukan hanya kepada keluarga, misalnya ada kekerasan terhadap anak, ada apa segala macam pelecehan Kak Seto beda seksual kalau begitu. Inul yang marah. Gimana, Kalau gimana? yang Inul marah itu lagunya I wanna. Iya, kirain kalau Mbak Inul marah ngebor. Bisa ya. Kak Seto, ini baru dua, baru G sama E. Nanti yang embiranya kita susul nanti ya Kak Seto. Siap. Karena sekarang ini nih, kita mendatangkan seseorang yang pasti akan membuat hatinya Kak Seto gembira. Karena idolanya Kak Seto. Oh gitu. Langsung didatangkan, langsung kita lihat. Ini dia, idola Kak Seto. John Lennon. Oh ya ampun. Lagi. Are you John Lennon? John Lennon. Oh, John Lennon, ibu-ibu. John Lennon, oh, Makanya John beda. Oke, Kak Seto katanya ngefans banget sama John Lennon ya? Iya, The Beatles waktu itu ya salah satunya John Wayang Kulit. Lennon ya. John Lennon ini. Makanya rambutnya juga nutupin apa? Nutupin Oh, jidat. Batuk ini. Batuk Oh, jadi ini rambut Kak Seto yang legendaris ini ternyata terinspirasi dari The Beatles. Iya, Tapi salah boleh satunya nggak waktu sih itu. sekali-sekali kita pengen lihat deh kalau rambutnya Kak Seto diganti gayanya mau nggak sih? Bungsu? Mau ya? Mau. Silakan John. Silakan Kak Seto. Siap. Mau dibawa kemana John? Gimana? Oh, ikut. ke sana ya. Oke, ini ada apa sih John? Serius nih? Mau di makeover. Mau di makeover. Oh. Oh, di sini? Makeover. Oke. Oke. Oh, siap. Oke. Nggak tahu dok, aku juga nggak ngerti dok apa jadinya ini ya. Ya. Ini baru pertama kali kita akan Ngapain kamu lihat masuk juga, Dam? Kak Seto berubah gaya rambutnya loh. Nggak ada kaca, nggak ada. Kamu ngapain? Oke, katanya kumisku mau di makeover. Nggak usah. Susah repot kalau makeover Mana? kumisnya. Nggak Mas ada, Adam. kumis mah udah satu-satunya ya? itu jimat. Yaudah kita akan lihat nanti ya seperti apa hasil makeover dari rambut Kak Seto. Ini pertama kali akan kita lihat. Oke, duduk dulu ya. Ini ada gaya rambut Kak Seto yang akan dirubah ya. Tapi dok, mungkin secara keseluruhan aja ada pesan nggak yang mau disampaikan kepada bunda-bunda yang Iya. lagi nonton nih? Aku pengen banget mesenin gini ya buat bunda-bunda. Pertama kan dalam keadaan kayak gini kita semua panik, betul memang. Ikutin Kak Seto, nggak boleh panik ya. Katanya emosinya mesti cerdas. Kalau nggak perlu minum obat, jangan minum obat. Karena buat apa gitu kan ya. Terus yang kedua, yang lebih penting lagi, kalau kita ngasih obat sama anak kita mesti tahu menyimpannya dengan benar. Karena menyimpan dengan cara yang salah bisa bikin obatnya teroksidasi. Yang tadinya aman bisa jadi nggak aman. Jadi nyimpennya dibaca ya Bu Ibu ya. Dibaca tuh di dalam kemasannya, nyimpennya dengan cara apa. Jangan semua dimasukin ke dalam kulkas, betul kan ya? Udah biasa kan? Nggak bisa gitu. Dan yang terakhir, kalau memang mau dipakai harus dicoba dulu sama ibunya. Kalau udah berubah warna, berubah rasa, berubah bau, nggak usah dipakai lagi berarti ya. Buang aja daripada jadi nggak aman buat kita semua. Gitu aja ya. Iya. Terima kasih banyak dokter Terima Lula. kasih. Terima kasih banyak. Ini nih apa namanya? Aku kenal udah lama banget Dokter Lula. Teman ini. berjuang, teman Teman berjuang. perjuangan. Loh, sudah ada? Loh, ini dia! Opa! Annyeonghaseyo! Saranghaeyo! Waduh, lihat dong, jadi kayak personil BTS rambutnya loh. Wes, keren. Seru lah, Keren ya ternyata. ibu-ibu.
Gini terus dong Kak Jadi Seto. Bambang. Jadi gantengan mana? Aduh, keseruan ini pengen berlanjut deh. Jangan kemana-mana ya, kita lanjutkan nanti lagi ya. Yuhu, kita berada di rumah idaman. Oke, saatnya kita bermain-main dengan banyak hadiah tentunya. Bener banget nih, tebak harga, bawa pulang, tebar bawang. Udah ini. Kayaknya harus gue deh. Ini saatnya masuk di tebar bawang, tebak harga, bawa pulang. Hadiahnya apa sih, Bun? Hadiahnya adalah 1 unit Android TV. Wow. Oke, saatnya sekarang saya pengen ada peserta yang ikut bermain ya. Oh, udah ready ya? Nah, kita mulai. Mas Indra, silakan. Siap, sudah ada 2 perwakilan Uh-huh. dari masing-masing komunitas dari Balaraja dan juga Tangerang. Ibu Reni, halo, boleh pakai mikrofonnya, kita ngobrol dulu sedikit ya. Ibu Fitri, apa kabar? Baik. Siap untuk menebak harga? Siap. Apakah akan bisa melawan Ibu Reni? Bisa. Oke, Ibu Reni. Ya. Lebih pede Ibu Reni apa siapa nih kayaknya lebih pede? Enggak, Bisa jadi. bisa jadi, oke, nggak pede. Pokoknya dua-duanya, harus nggak apa-apa. pede-pede. Harus pede lah. PDP, Oke. PDP. Pokoknya Gimana? harus DP. Itu penyanyi Pede. Bun. Gimana cara permainan nih? Jadi ini peserta harus menebak harga. Jadi Ya. peserta yang berhasil mencet buzzer dengan cepet-cepetan ya. cepet-cepetan. Mm-mm. Maka dia yang berhak untuk maju ke babak selanjutnya. Nah, dia akan menebak harga nih. Nanti kalau misalnya gagal, ya udah nggak apa-apa. Tapi banyak-banyakan nebak. Kalau benar lebih banyak, bisa masuk ke babak utama. Tapi Oke. jika peserta gagal akan lanjut berlomba untuk dapat menebak harga Yes. barang kedua dan ketiga. Kaseto di sini ada 3 kotak nih Kaseto tuh. Ada Mas Adam, ada Bunda Inul, Hebat. ada aku. Ya, kita mau buka dulu cluenya ya untuk kotak yang pertama. Kotak yang Mbak Inul dulu, Mas Adam boleh dibantu. Kita buka cluenya adalah aku bercahaya dan digunakan tanpa listrik. Nah, kira-kira apa ayo? Kira-kira apa? Nanti dulu. Barangnya kira-kira apa? Barangnya kira-kira apa? Center. Kalau Ibu Reni bilangnya apa? Center juga ya? Center juga? Center katanya Bunda. Nek aku pakai batu baterai. Oh, nek aku sentolop. Apa sentolop? Sentolop. Oke, kalau Kosongan. begitu Bahasa sekarang siap-siap untuk Oke. menekan bel. Pertanyaannya adalah, apakah harga barang di dalam kotak tersebut lebih atau kurang dari dari 400.000? Siapa duluan? Lebih. Ibu Reni. Lebih. Lebih. Ibu menjawab lebih. lebih dari 400.000 rupiah. Yakin? Kita cek nih. Oke, kita lihat ya. Lebih atau kurang nih? Jawabannya adalah kurang. Lah, Ibu. Gak apa-apa Ibu Reni, yang pertama udah salah. Ya, semangat semangat. Gak apa-apa, Ya. it's okay. Sekarang kita buka kotak yang Yang berikutnya. kedua, silakan. Kotak Mas Adam, boleh dibuka cluenya Mas Adam? Cluenya adalah aku menggunakan listrik dan dapat mengolah makanan. Apa kira-kira Ibu Fitri? Blender. Blender. Oke. Blender. Blender ya. Kalau menurut Ibu Reni apa? Rice cooker. Rice cooker. Bisa aja ada 1 barang, 2 barang, ada 12 barang, kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Tapi menurut Anda bagaimana? Menurut saya ini pasti barang yang sangat dibutuhkan di setiap rumah tangga. Berapa harganya kira? Price-nya itu Nah, berapa coba? Siap-siap ya. Pertanyaannya, apakah barang tersebut harganya lebih atau kurang Dari 600.000? Ya, Ibu Fitri. Lebih. Lebih dari 600.000 menurut Ibu. Yakin? Tadi Ibu bilangnya apa, blender ya? Emang blender lebih dari 600.000, Bu? Lebih. Ada ya? lebih. Ada pilih. Ada. Nggak boleh di ini Nggak ya. boleh diperbaiki ya. Tadi Ibu bilangnya apa?
berapa? Lebih atau kurang Ibu bilang? Lebih apa kurang? Ibu bilang lebih dari 600.000. Oke deh, Mas Adam, silahkan dibuka. Dan ternyata Lebih. lebih ya, Lebih dari 600. 610.000. Harus cepat. Ternyata ada lebih dari satu barang. Nah, oke. Tinggal satu kali lagi nih. Nih Ya. kayaknya gede nih. Nah, kalau satu kali lagi ya di hadiah yang terakhir ini Ibu Fitri yang menang, maka Maka Ibu maju ke berhak. babak berikutnya. Ibu Reni harus bisa jawab dan benar ya, karena nanti seri nih. Kalau seri kita langsung mainin lagi, oke? Siap ya? Mas Adam silakan dibuka clue-nya. Clue-nya adalah Aku berteman dekat dengan beras. apa Ibu Fitri? Beras. Beras. Kutu beras. Kutu beras. Kutu beras. Bu. Ibu. Ibu. Aduh, kasetnya apa nih? Aku berteman Ini Beras benar itu dengan beras. kita-kitain. Ibu, ya kali kita ngasih hadiah berupa kutu beras. Ya memang ibu nggak salah sih berteman dekat dengan beras. Jawabannya kutu beras. Gak apa-apa deh. Salah satu nih semua harus jawab lagi sekali lagi. Ya, siap-siap ya. 3, 2, 1. Apakah tangannya jangan Tangannya nggak ditombol? boleh tombol. Apakah harga barang ini Ibu tangannya nggak boleh. lebih atau kurang dari 550.000? Bu Fitri, jawab. Lebih. 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 Ibu Fitri bilangnya Ibu lebih. kayaknya nggak mau pencet deh. Harus ini. Ya Bun, Kalau lupa gimana ya dia bisa mencet? Jawabnya aja kutu beras. Ibu yakin ya Ibu Fitri ya? Yakin? Yakin. Ibu jawabnya lebih ya? Yakin ya? Lebih dari Oke. 550.000 rupiah. Kita buka. Silakan. Dan jawabannya adalah Buka yang. salah Bu. Gak apa-apa. Dan Ibu juga salah, isinya ternyata adalah dispenser bukan kutu beras. Ya udah, kalau begitu kita lihat siapa yang paling banyak memenangkan hadiah untuk maju ke babak berikutnya. Dan ternyata yang melaju adalah Ibu Fitri. Makasih ya Bu ya. Makasih ya. Silakan Bu Reni boleh balik. Oke, sekarang saatnya Ibu Fitri kita ajak bermain tebak harga, bawa pulang, ya. Oke Bu Fitri, Ibu bisa memenangkan hadiah keren banget, lihat nih ya. Ada Smart TV, bagus banget tuh. Wih, keren banget. Nah, harga TV ini Bu adalah 3 juta sekian ribu rupiah. Ibu kita kasih 3 angka. Silakan menyesuaikan dan menyamakan harga yang ada di dalam kotak-kotak yang tertutup ini ya Bu. Ya, Ibu boleh minta bantuan sama teman-teman. Angka pertama Kasih berapa Bu? semangat ya. Gimana kalau yang ini? Ada berapa aja nih? Ada 9, ada 6, ada 2. Angka pertama angka berapa Bu? 9. 9 ya, Berapa, setuju Bu? ya. Ayo Bu, berapa Bu? 9. Berapa? 9. 9. Oh iya Bu. 9. 9 taruh Bu di sini. Oke. 9. Nah, angka kedua berapa Bu? Angka kedua berapa? Ayo yang mana Bu? 2 ya, setuju 2. 2 ya. 2. Oke. Angka ketiga berapa? 6 ya. Oke. Wow. Oke. Keren nih. Ibu Fitri, Ibu menjawab harga TV-nya adalah Rp3.926.000. Ya, Sudah yakin dengan jawaban Ibu? yakin. Kalau jawabannya benar, maka bawa pulang TV-nya. Kaseto, kalau menurut Kaseto harganya benar nggak segini? Kira-kira? Feeling saya benar juga. Oh, feelingnya benar Kaseto. Wah, jangan dilawan kalau Kaseto nih. Oh, biasanya belakang 9. Waduh. Tapi kan itu biasanya. Sekarang ini tidak
tidak biasa. Gak bisa, itu kan biasanya, sekarang ini tidak biasa. Oke, bolehkah kita berikan kesempatan untuk menukar angka? Boleh? Apa tidak kita berikan kesempatan untuk menukar angka? 1 kali. Ibu cuma satu boleh yang dirubah. mengubah 1 angka aja. Mau diubah nggak? Tetap 1. Gimana Bu? Satu yang Mau tetap dipindahin. atau lanjut? Ayo berapa Bu? Berapa Bu? Ibu-ibu masih bingung sepertinya ya pemirsa bonsai-bonsai. Bonsai di rumah tahu nggak sih berapa harganya? Ini Berapa, kira-kira Bu? bener nggak nih? 3.926. Oke, Bu. Ibu, tetap ini. Tetap ini. Tetap ini aja. Oke. Ya, oke. Relok ya. 3, 2, 1, habis. Waktunya habis, maaf. Ya, ibu-ibu dari Balaraja kelamaan meetingnya, mohon maaf, durasi. Ya, nggak Oke, ada lagi dipindah, negosiasinya berarti udah ini cukup ya. jawabannya. Oke, kita mulai ya, buka ya. Kita buka ya. Kita buka. Ah! Jawabannya adalah barengan ya, Bun. 1, 2, 3, salah. Jadi Bu Fitri cuma dapat 610.000 Kak Seto ya. rupiah. Gak apa-apa. Tidak apa-apa ya, Balaraja Ibu tetap negosiasinya dapat kelamaan, hadiah. makanya jangan dibiasain. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Rumah Idaman. Bikin nyaman. Saatnya kita masuk di SCBD. Siapa cepat? Banyak duitnya. Kak Seto mau main SCBD nggak? Saya nonton aja. Oke, jadi kita akan mencari peserta dulu ya, Bun ya. Di sini sudah ada uang-uangnya, nanti ambil uang senilai dengan hadiah-hadiah yang aduh banyak-banyak banget deh. Pokoknya nanti lihat nanti ya. Yang penting sekarang Mas Adam. Loh, Mas Adam. Mas Adam. Mas Adam mau kemana? Mas Adam. Mas Adam. Mau ngapain? Oh, dia mau ini, mau cari peserta. Ya udah, silakan. Ada, Mas Adam. Oke, kita pilih pesertanya SCBD ya. Siapa yang beruntung kali ini Oke. masuk di box SCBD? Siapa Oke, nih? Dulu siapa deg-degan deh. kan nih yang dapat? Karyawati. Karyawati. Karyawati, ada yang namanya Karyati. Karyawati. Karyati. Hai. Karyati kok kamu Karyawati, Dam? Gimana sih, Dam? Karyawati loh dibilang. Bandel banget dah. Oke, Ibu Karyati siap bermain. Insya Allah. Di dalam kotak ini ada uang banyak banget loh, Bu. Tapi Ibu cuma punya kesempatan 15 detik aja untuk Jadi menangkap tidak ya. perlu emosi ya. Yes. Menangkapnya dengan jari-jari saja. Tidak Kedua tangan. boleh dimasukkan kantong dan kawan-kawannya. Jika duitnya ngumpul di bawah, Ibu boleh tendang naik Yes. ke atas, tapi tidak boleh dicawok ya. Cawok. Cawok. Sudah Nggak lah, boleh dicawok dicapak. lah. Ya udah lah itu ya. Nggak boleh. Jadi harus pakai tangan Harus aja. pakai tangan. Tuh, tuh, Oke, tuh, tuh, Bu, tuh. tapi Bu Silakan. hati-hati. Bunda, Apa? jangan sampai mendapatkan uang yang ini. Musik enggak? Bukan uang. Kalau Ibu mendapatkan uang yang ada gambar tengkorak, maka semua uang akan hangus. Sabar, sabar, Saya sabar. masukin Dam. ya, Bu. Oke. Ibu mau masuk nggak? Oke, silakan, Bu. Silakan, Bu. Ampun. Ya. Ayo Ibu masuk, Bu. Ingat, Bu, jangan terlalu emosional. Ibu harus mendapatkan Tidak boleh terlalu minimal emosional, 800.000 ya kan? rupiah. Ya.
Ibu harus dapatnya minimal 800.000 ya, Bu. Kalau Oke. bisa jangan dapetin yang itu ya. Ya. Itu bahaya tuh. Ntar Ini bisa sapa ibu yang ada di rumah. Boleh. Halo, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Oh. Dan Ibu Inun. Oh, dengan Ibu Aimun yang ada di Medan. Horas, Pak. Wah, Ibu silakan menebak ya. Apakah Ibu mendapatkan uang lebih atau kurang? Ibu, halo, Karyati. Ibu Karyati. Ini akan mendapatkan uang lebih atau kurang dari 800.000 rupiah. Kurang apa lebih, Bu? Kurang. Oke ya, kita lihat nanti apakah mendapatkan uang lebih atau kurang dari 800.000 rupiah. Kalau jawaban Ibu Silakan. benar akan mendapatkan 200.000 rupiah berupa pulsa ya. Waktunya 15 Ambil detik, aja tunggu tuh. jempol ya, tunggu jempol. Oke, kita nyalakan dulu dan siap. Langsung sekarang Bu, ayo Bu. Tendang Bu, tendang di bawah. Ayo Bu, 5, 4, 3, 2. Ibu Karyati, gemes amat sih Ibu Ibu. bingung sendiri Sini, ngambil Bu. uangnya muter-muter gak kena. Gak apa-apa Ibu. Ibu udah dapet, dibuang lagi. Udah dapet, dibuang lagi. Aduh, kita hitung dulu ya Ibu Karyati. Udah terbang nih, susah. Susah Ibu emang tadi. Ibu di sini dulu tuh Bu. Hey. Bikin aman. Kenapa Ibu? Kenapa tadi? Susah. Oh ternyata Kira Ibu susah. gampang ya? Ternyata susah. Tadi Ibu udah dapat sebenarnya di tangan, dilepas lagi kenapa? Taulah pokoknya. Oh. Emang ya, ibu-ibu nih ya, kalau lihat cuan itu ya udah emosionalnya langsung Langsung deg-degan. Jadi Ibu, yang dibutuhkan adalah ketenangan. Dapat jam kan? berapa? Kurang. Coba harganya. Harganya. Dapat berapa? 350.000. Selamat Anda mendapatkan uang 200.000 rupiah. Makasih Bu. Bye. Coba lihat. Selamat ya Mas. Bu ya, dapat Berapa? uang pulsa 200.000. Satu. Berapa ini Mas Adam dapatnya? 350. 350. Ibu cukup nggak 350? Kurang. Pakai ini dong. Kurang. Ya Mau udah, bermain kita nggak? tuker aja ya. Tuker aja ya. Tuker ya. Tuker ya. Ya, barang aja. Oke, barang aja. 350 kita simpan. Ada 3 pilihan. Lihat ya, ada Mas Adam. Bentar Ibu, bentar. Ada Mas Adam, ada kafe, ada juga saya tuh di pojok yang bawa jeep. Nah, pertanyaannya, yang Ibu tidak suka dulu deh. Ya yang mau Andra, Ibu kamu tahu tolak. nggak ini tadi tak isi yang gede-gede loh Andra. Oh. Yang ditolak yang mana Bu? Yang ditolak Mas Adam. Mas Adam nggak mau. Oke, Mas Adam ditolak ya. Yakin? Kita langsung Oke, buka. buka Mas Adam. Hadiah yang Buka Ibu kumis. tolak. Ibu sini aja. Ibu pakai mikrofon kalau ngomong Iya. ya. 3. Hadiah yang Ibu tolak adalah hadiah berupa AC 2 juta. Tidak apa-apa. 2.950.000 ditolak. Aduh sedih banget. Gak apa-apa Bu, masih ada 2 lagi. Ada kafe, ada Indra. Ibu pilih kafe apa Indra? Yang Ibu pilih, yang Ibu mau. Ya Ibu mau. Mas Indra. Ibu mau saya? Iya. Oke. Berarti kafe ditolak ya. Kita buka yang ditolak dulu nih. Ibu menolak kafe. Dan ternyata yang Ibu tolak adalah oh, Dikit. harganya 645. Gede. Ibu maunya yang ada gambar Indranya. Ya, Iya. gambar Indra. Kita lihat nih, hadiah yang Ibu dapatkan, Ibu Karyati dari Tangerang akan bawa pulang hadiah berupa
Dari dapat 350 ribu naik jadi 3.900.000. Ya, 3.750. Terima kasih buat Kak Seta yang sudah hadir.